Tauhid Islami Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah guru agama Islam. Pada waktu itu ilmu agama juga mencakup filsafat. Maka tauhid Islam yang diajarkan tidak sebatas nas-nas atau teks yang ada di Al-Quran dan hadis. Filsafat tentang ketuhanan dan penciptaannya pun merupakan bagian dari pengajaran agama Islam waktu itu. Justru disinilah ajaran Syekh Siti Jenar lebih menarik daripada ajaran yang disampaikan oleh wali lainnya. Misalnya, sifat 20 tidak hanya diajarkan sebagai sifat Tuhan semata, tapi juga sifat yang disandang oleh hambanya yang mukmin. Yang dimaksud sifat 20 adalah wujud qidam baqa, muhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat kudrat iradat, ilmu hayat sama basar, kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Dengan memahami sifat 20 secara benar, manusia akan merasa hidup bersaudara dengan sesamanya. Setiap orang akan merasa hidup setara dengan sesamanya. Orang yang berguru kepada Syekh Siti Jenar semua merasa bersaudara. Mencegah yang mungkar tentunya mencegah diri dari segenap perilaku yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi yang mungkar itu harus kita sirnakan di dalam diri kita. Maka sungguh keliru bila mana untuk mencegah kemungkaran kita bertindak di luar hukum. Kita tidak boleh menghakimi orang yang bukan wewenang kita. Dengan memahami tauhid, maka kita akan bebas dari perbuatan syirik, yaitu perbuatan menduakan Allah. Kita paham yang disebut Tuhan dan bukan Tuhan. Bila mana kita dapat memahami hal ini, kita tak akan menyamakan Al-Quran dengan Tuhan, menyamakan kitab suci dengan Tuhan. Selama ini kebanyakan orang Islam tidak memahami hal ini, sehingga perintah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya diartikan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kekeliruan pertama, membaca kitab Al-Quran dipandangnya sama dengan kembali kepada Allah. Dalam hal ini Allah telah diturunkan derajatnya menjadi Al-Quran. Bayangkan kebenaran Allah yang dijabarkan di alam semesta ini dan diringkas dalam satu kitab suci Al-Quran disamakan dengan Allah itu sendiri. Sedangkan untuk memahami Al-Quran saja kita harus bersih lahir dan batin serta menggunakan akal fikiran. Kekeliruan kedua, kalimat kembali kepada Rasul disamakan dengan kembali kepada hadis. Apa kita tidak memahami sejarah Islam bahwa hadis itu dibukukan setelah zamannya Imam Bukhari yang lahir 1906 Hijriah. Dapat dikatakan bahwa hadis mulai menjadi pijakan orang Islam itu setelah 300 tahun dari masa ketidakhadiran Nabi Muhammad secara fisik. Setelah dibukukan pun timbul perselisihan tentang mana yang syahih dan mana yang dhaif. Lalu bagaimana mungkin perintah Allah untuk kembali kepada Rasul dipahami kembali kepada hadis? Apakah kita mau kembali kepada sesuatu yang masih ada keraguan di dalamnya? Terima kasih. Inilah sekelumit ajaran Tauhid Islam Syekh Siti Jenar.